Jadi kelinci percobaan Sintayong, Ferrari disejajarkan dengan penyerang Hertha Berlin. Muhammad Ferrari menjadi salah satu pemain debutan di timnas senior pada laga kedua kontra Curaçao pada Selasa 27 September 2022. Dia masuk menggantikan Sadil Ramdhani, di mana Ferrari pun merasa antusias ketika mendapatkan kesempatan menjalani debut bersama dengan timnas senior Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku bahwa dirinya siap dijadikan kelinci percobaan oleh Sintayong untuk dipasang di posisi yang bukan tempat idealnya. Ferrari mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan istimewa tersebut. Kendati demikian, Ferrari tidak ingin berpuas diri. Kapten Timnas Indonesia U19 itu masih belum puas dan menyebut bahwa penampilannya masih banyak kekurangan. Meski masih merasa memiliki banyak kekurangan, namun nyatanya bek Timnas Indonesia dan Persija Jakarta itu disejajarkan dengan penyerang Hertha Berlin Wilfried Akanga. Sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa Muhammad Ferrari disejajarkan dengan Wilfried Akanga meski secara posisi bermain mereka berbeda? Kedua nama di atas disejajarkan karena sama-sama menjalani debut bersama dengan tim nasional masing-masing di FIFA Matchday pada September 2022. Muhammad Ferrari bermain di 10 menit terakhir laga timnas Indonesia versus Curaçao yang berakhir 2-1 pada Selasa 27 September. Sementara Wilfried turun di 62 menit saat Pantai Gading menang 2-1 atas Togo. Kemudian saat Pantai Gading menang 3-1 atas Guinea, penyerang 24 tahun itu mentas selama 29 menit. Satu lagi, kedua nama di atas sama-sama berstatus sebagai pemain jebolan Toulon Cup. Muhammad Ferrari berstatus jebolan Toulon Cup 2022. Ia membawa timnas Indonesia U19 finish di posisi 10 pada Toulon Cup 2022. Sementara itu, Wilfried Akanga membela timnas Pantai Gading U20 di Toulon Cup 2017. Saat itu, Pantai Gading kalah adu penalti dari timnas Inggris U20 di partai puncak. Jalani ritual sebelum pertandingan, timnas U17 siap ciptakan sejarah. Timnas Indonesia U17 belum lama ini berhasil meraih gelar juara Piala AFF U16 2022. Kesuksesan itu ternyata ada rahasianya. Di balik aksi gemilang mereka di atas lapangan, para pemain timnas Indonesia U17 punya kebiasaan yang selalu dilakukan sebelum bertanding. Misalnya, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan berzikir. Dengan melakukan dua hal itu, para pemain terutama yang beragama Muslim bisa menjadi lebih tenang. Sementara, untuk pemain non-Muslim, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti Tukima juga membiarkan mereka beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Para pemain tersebut diberi kesempatan dekat dengan Tuhannya agar lebih tenang. Selain itu, satu kebiasaan lain yang kerap dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia U17 adalah memandangi foto orang tua mereka masing-masing. Sebab keberhasilan mereka berseragam tim nasional tidak lepas dari peran dan jasa ibu dan ayahnya. Hal ini juga dilakukan supaya para pemain punya motivasi tambahan ketika di atas lapangan. Doa dan dukungan orang tua kerap jadi motivasi terbaik bagi mereka. Ini pun jadi modal untuk menghadapi 4 laga di kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober mendatang. Torehan baru pun menanti untuk Bima Sakti jika sukses antarkan timnas U17 Indonesia ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan. Tentu, Bima Sakti punya tugas berat untuk mengantarkan Iqbal Kwijange dan kawan-kawan pada kualifikasi Piala Asia U17 2023. Pasalnya, timnas U17 Indonesia mendapatkan grup berat pada kualifikasi kali ini. Timnas U17 Indonesia ada di grup B bersama dengan Uni Emirat Arab, Palestina, Guam, dan Malaysia. Di mana petualangan timnas U17 Indonesia bakal dimulai pada Senin 3 Oktober lawan Guam. Dan rangkaian petualangan timnas U17 Indonesia ditutup dengan laga melawan Malaysia pada Minggu 9 Oktober. Jika timnas U17 Indonesia berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan, maka sejarah baru akan tercipta dalam sepak bola Indonesia. Di mana untuk kali pertama sepanjang sejarah Indonesia berhasil lolos di Piala Asia pada 3 level kelompok umur. Sejauh ini timnas Indonesia sudah mengamankan tiket lolos ke Piala Asia 2 level kelompok umur pada tahun ini.
Dua-duanya ditorehkan oleh Sintayong saat membawa timnas Indonesia senior dan U20 melaju ke putaran final Piala Asia tahun depan. PSSI berencana cari pengganti Sintayong, legenda timnas Indonesia angkat bicara. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa mereka tengah mencari pelatih sementara untuk meringankan beban kerja Sintayong pada tahun depan. Pengganti pelatih sementara Sintayong ini hanya akan menukangi tim di SEA Games 2023. Sebab jarak antara SEA Games 2023 dan Piala Dunia U20 2023 hanya 3 hari. Situasi itu membuat PSSI harus memutar otak untuk mencari pengganti sementara. Sebab Sintayong sejak awal memang dipersiapkan untuk menjadi juru taktik timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Hal ini pun membuat legenda timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, turut angkat suara. Ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh PSSI. Menurutnya, sebagai federasi sepak bola, tentunya PSSI ingin memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Untuk itu, Kurniawan akan selalu mensupport keputusan PSSI terkait siapa yang akan ditunjuk pelatih nantinya. Saya selalu mensupport apa yang keputusan PSSI demi timnas, ujar Kurniawan Dwi Yulianto kepada awak media. Lebih lanjut, Kurniawan juga mengatakan siapapun yang akan ditunjuk sebagai pelatih nantinya tidak bakal kerepotan. Sebab pelatih yang akan ditunjuk juga akan lebih mudah dalam memilih pemain, di mana ada pemain-pemain kelompok usia yang bisa tampil. Bahkan akan ada perwakilan 2 pemain senior yang juga bisa memperkuat timnas di SEA Games 2023. Menurutnya, hal itu akan memudahkan pelatih dalam memilih.